Aku berdiri di depan rumah duka yang ramai dengan tangisan tetangga, tubuhku gemetar saat ayahku berteriak keras di depan kerumunan keluarga besar. Pergi dari sini, Andini. Kamu bukan anakku lagi. Kamu membawa aib dengan cinta sesama jenismu itu. Suara ayahku menggema lebih keras daripada an subuh, membuat semua orang menoleh dan ibu-ibu yang tadi menangis kini menatapku dengan jijik. Aku memegang tangan Citra yang dingin dan berkeringat, sementara air mata mengalir di pipinya. Baru beberapa jam lalu kami mengantar jenazah ibu ke pemakaman, tapi sekarang aku diusir seperti pencuri. Semua berawal dari satu pelukan kecil di sudut rumah duka. Citra datang sebagai teman baik seperti biasa selama 5 tahun kami menyembunyikan hubungan ini. Tapi Tante Rina, adik ibu, melihat kami berpegangan tangan di belakang pohon pisang. Dia langsung berteriak, "Ini anaknya Siti. Lesbian. Malu sekali keluarga kita." Dalam hitungan menit, seluruh keluarga besar dari Surabaya dan desa tetangga sudah tahu. Ayahku, seorang pensiunan pegawai negeri yang disegani di kampung, langsung menarik kerah bajuku dan mendorongku keluar pagar. "Jangan pernah kembali. Kamu sudah mati bagiku." Aku berjalan tertatih di jalan tanah yang basah oleh hujan sore itu, tangan Citra masih menggenggamku erat. Rumah duka semakin menjauh di belakang, tapi suara tangisan dan bisik-bisik masih terngiang. Aku gurus di Surabaya, hidupku teratur, tapi sekarang semuanya hancur dalam sekejap. Citra menangis pelan, "Makan aku, Andini, aku seharusnya tidak datang." Aku menggeleng, meski dada terasa sesak. Ibu meninggal karena serangan jantung 2 hari lalu, dan aku belum sempat mengucapkan selamat tinggal dengan tenang. Sekarang bahkan duka itu pun dirampas dariku. Kami naik angkot menuju penginapan kecil di pinggir kota. Malam itu aku duduk di tepi tempat tidur, memandang foto ibu di ponsel. Citra memelukku dari belakang tanpa kata. Besok pagi aku harus ke kantor notaris untuk membaca wasiat ibu. Ibu pernah bilang lewat telepon sebelum sakit parah, "Kalau aku pergi, kamu yang buka surat ini sendiri, Nak. Ada rahasia yang hanya untukmu." Aku tidak tahu apa yang menanti, tapi setelah kejadian hari ini, aku sudah tidak punya harapan lagi. Keluarga besar pasti akan mengklaim semua harta, dan aku, anak perempuan tunggal, sudah dianggap tidak ada. Pagi harinya kami berdua naik ojek ke kantor notaris di pusat kota. Udara masih dingin, tapi tanganku berkeringat. Notaris Pak Bambang menyambut kami dengan wajah serius. "Ibu Siti sudah menitipkan ini khusus untukmu, Mbak Andini." Dia membuka amplop tebal itu di depanku. Kata-kata pertama yang kubaca membuat dunia berputar. "Semua harta saya, rumah, tanah, dan tabungan, saya wariskan kepada 2 putri saya tercinta, Andini Pratama dan Citra Arum." Aku membaca ulang kalimat itu 3 kali, tanganku gemetar hingga kertas hampir robek. Citra di sampingku menutup mulutnya dengan tangan. Pak Bambang menjelaskan dengan suara pelan, "Ibu Siti datang sendiri ke sini 6 bulan lalu. Beliau tahu segalanya tentang kalian berdua. Beliau bilang mereka adalah 2 putri saya yang sebenarnya. Ternyata ibu tahu sejak tahun ketiga hubungan kami. Dia pernah melihat kami berciuman di belakang sekolah saat pulang kampung, tapi tidak pernah bilang apa-apa. Malah diam-diam mendukung dengan mengirim uang bulanan untuk Citra yang baru saja pindah ke Surabaya. Kami keluar dari kantor notaris dalam keadaan linglung. Citra menangis bahagia, ibu beliau menerima kita. Tapi aku tahu ini baru awal masalah. Ayah dan keluarga besar pasti tidak akan tinggal diam malam itu. Telepon dari adik laki-lakiku, Budi, sudah membahana. "Kamu gila ya, Din. Wasiat itu palsu. Kamu mau bikin nama keluarga hancur. Datang besok ke rumah, kita bicara." Suaranya penuh ancaman.
Aku tahu Budi takut kehilangan bagian warisan yang selama ini dia harapkan untuk usaha kontraktorannya. Keesokan harinya, aku dan Citra kembali ke rumah duka yang sekarang sudah sepi. Tante Rina dan beberapa sepupu sudah menunggu di ruang tamu. Mereka menatap Citra seperti melihat setan. "Kamu yang merusak anak Siti," bentak Tante Rina. Ayah duduk di kursi utama, wajahnya pucat. "Wasiat itu tidak sah. Kamu harus tanda tangan surat pernyataan bahwa Citra hanya teman, bukan apa-apa. Kalau tidak, kami akan gugat ke pengadilan." Aku terdiam. Karirku sebagai guru sedang naik, sekolah tempatku mengajar adalah sekolah Islam swasta yang sangat konservatif. Kalau skandal ini bocor, aku bisa dipecat besok juga. Citra memegang tanganku di bawah meja. "Andini, kita bisa lawan bersama." Tapi aku melihat ketakutan di matanya. Dia hanya guru les priat, hidupnya bergantung pada murid-murid dari keluarga baik-baik. Kalau nama kami tersebar sebagai pasangan lesbian, muridnya akan hilang satu persatu. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kali. "Kamu mau aku bohong selamanya?" tanyaku marah. Citra menjawab pelan, "Aku takut kehilangan kamu, dan keluargamu adalah segalanya bagimu." Keesokan paginya, berita sudah menyebar di grup keluarga Wa. Sepupu-sepupu mengirim pesan kasar, "Aib keluarga besar." Budi menelepon lagi, kali ini lebih lembut, "Din, pikirkan ibu. Beliau pasti tidak mau keluarga kita jadi bahan omongan desa." Aku mulai ragu. Warisan itu besar, rumah 2 lantai, 2 petak sawah, dan tabungan hampir 2 miliar. Tapi harga yang harus kubayar adalah mengingkari cinta kami di depan semua orang. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Kantor notaris mengirim surat resmi bahwa keluarga besar mengajukan gugatan pembatalan wasiat dengan alasan pengaruh tidak wajar dan moralitas yang bertentangan dengan norma agama dan adat. Aku harus hadir di sidang pertama minggu depan. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku ke ruangan. "Ada rumor, Mbak Andini. Kalau benar, kami harus lindungi nama sekolah." Aku pulang dengan surat peringatan tertulis. Citra menunggu di apartemen kecil kami, wajahnya pucat. "Muridku berkurang setengah, dan orang tua mereka bilang aku tidak pantas mengajar anak-anak." Malam itu kami duduk di balkon, memandang lampu kota Surabaya. Citra bersandar di bahuku. "Ibu meninggalkan warisan ini karena beliau ingin kita bahagia. Tapi kalau kita ambil, keluargamu akan hancur." Aku tahu dia benar. Ayah sudah tidak bicara denganku, bahkan Budi mulai menghindari telepon. Tante Rina menyebarkan cerita bahwa aku menggoda Citra sejak SMA. Kebohongan demi kebohongan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kebenaran ini layak diperjuangkan? Sidang pertama berlangsung tegang. Pengacara keluarga membawa bukti foto lama kami berdua di pantai, meski wajah kami buram. Hakim mendengar dengan wajah datar. "Kasus ini sensitif. Kami akan panggil saksi." Saksi pertama adalah Tante Rina. Dia bersumpah di depan hakim bahwa ibu dipaksa menandatangani wasiat karena sakit. Aku menatap Citra yang duduk di belakang, matanya penuh air mata. Setelah sidang, Budi menarikku ke lorong. "Tanda tangani saja surat penolakan, dan aku janji bagi warisan secara adil. Kamu tetap dapat bagian, tapi jangan bawa nama Citra." Aku hampir menyerah malam itu. Citra memelukku erat. "Kamu yang putuskan, Andini. Aku ikut apapun pilihanmu." Tapi aku melihat bayangan ibu di mimpi, beliau tersenyum dan berkata, "Jadilah dirimu sendiri, nak." Pagi harinya, aku memutuskan untuk melawan. Aku hubungi pengacara independen dan siapkan bukti bahwa ibu dalam keadaan sehat saat membuat wasiat. Berita mulai bocor ke grup guru sekolah.
Beberapa rekan mulai menjauhiku di kantin. Pengkhianatan pertama datang dari tempat yang tak terduga. Budi, adikku sendiri, mengirim oto-oto kami berdua ke grup keluarga besar beserta Caption. Ini buktinya Andini sudah lama rusak. Oto itu menyebar ke grup orang tua murid sekolahku dalam hitungan jam. Kepala sekolah memanggilku lagi. Bak Andini, kami terpaksa meminta Anda cuti tak tentu waktu. Demi nama baik sekolah. Aku pulang dengan kotak barang pribadi, air mata tak tertahan. Citra menangis di pelukanku. Ini semua salahku. Kalau aku tidak datang ke pemakaman. Keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di rumah ayah. Mereka mengundangku untuk terakhir kali. Saat aku tiba dengan Citra, suasana langsung membeku. Ayah berdiri, suaranya bergetar. Kamu sudah hancurkan nama baik ibu. Sekarang kamu mau hancurkan kami semua. Tante Rina menambahkan, kalau wasiat ini menang, desa kita akan jadi bahan tertawaan. Budi diam saja, tapi matanya menghindari pandanganku. Aku berdiri di tengah ruangan, tangan Citra dingin di genggamanku. Ibu tahu dan menerima kami. Kenapa kalian tidak bisa? Malam itu, Citra mulai ragu. Mungkin kita mundur saja, Din, aku tidak mau kamu kehilangan segalanya. Aku marah, kamu juga mau aku bohong selamanya. Kami tidur membelakangi satu sama lain untuk pertama kali dalam 5 tahun. Pagi harinya, Citra pergi ke rumah saudaranya tanpa pamit. Aku panik meneleponnya berkali-kali. Saat akhirnya dia angkat, suaranya lemah. Aku takut, Andini. Keluargamu bilang kalau aku terus di sampingmu, mereka akan sebar berita ke media lokal. Aku pergi ke rumah ayah sendirian. Budi membukakan pintu dengan wajah dingin. Kamu sudah bikin Citra ketakutan. Dia bilang mau mundur demi kamu. Ternyata adikku sendiri yang menelepon Citra dan mengancam. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau. Aku menangis di depan ayah. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Ayah hanya menjawab, karena kamu anakku. Aku tidak mau kamu menderita seumur hidup karena pilihan yang salah. Sidang kedua semakin dekat. Media lokal mulai memberitakan kasus wasiat lesbian di Surabaya. Namaku dan Citra muncul di berita online dengan otoburam. Murid-muridku mengirim pesan, kami kangen Bu Guru. Citra kembali ke apartemen, tapi wajahnya penuh keraguan. Aku mencintaimu, tapi aku juga takut kehilangan segalanya. Kami duduk berjam-jam membicarakan masa depan. Kalau kami menang, kami dapat rumah dan tanah, tapi kehilangan keluarga selamanya. Kalau kami kalah, kami selamatkan nama baik, tapi kehilangan warisan dan mungkin kehilangan satu sama lain karena tekanan. Aku mulai sakit. Demam tinggi karena stres. Citra merawatku sepanjang malam, mengompres keningku sambil menangis pelan. Maafkan aku karena pernah ragu. Di saat itu aku sadar, cinta kami lebih kuat daripada segala ancaman. Tapi keluarga tidak berhenti. Tante Rina datang ke apartemen dengan Budi. Mereka membawa dokumen penolakan warisan yang sudah ditandatangani ayah. Tanda tangani, Din, ayah sakit karena kamu. Aku menolak. Budi berteriak, kamu egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Malam sebelum sidang terakhir, aku menerima telepon dari ayah. Suaranya lemah. Andini, ibu pernah bilang padaku sebelum meninggal. Beliau bilang, biarkan anak kita bahagia dengan caranya sendiri. Aku tidak sanggup melawan keinginan ibu. Air mataku jatuh. Tapi Budi merebut telepon dan mematikan. Jangan dengarkan, Din, besok kami menang di pengadilan. Sidang terakhir berlangsung di ruangan penuh wartawan. Hakim meminta keputusan akhir. Pengacara keluarga berargumen panjang tentang demoralitas masyarakat Indonesia.
Saat giliranku, aku berdiri. Tangan Citra menggenggam erat di belakangku. Yang mulia, wasiat ibu adalah kebenaran. Beliau tahu siapa saya sebenarnya dan beliau menerima. Saya tidak akan mengingkari cinta saya lagi. Saya dan Citra adalah dua putri yang ibu cintai. Ruangan hening. Wartawan mengambil oto. Citra tersenyum di sampingku dengan air mata. Hakim mengetuk palu. Wasiat dinyatakan sah. Keluarga besar terdiam. Ayah menunduk, air mata jatuh di pangkuannya. Budi berjalan keluar tanpa melihatku. Tante Rina menatapku penuh kebencian. Kami menang, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Ayah tidak pernah bicara lagi denganku. Sekolah memecatku secara resmi. Citra kehilangan hampir semua murid. Kami pindah ke rumah warisan ibu di pinggir desa, hidup sederhana tapi bebas. Sekarang setiap pagi aku duduk di teras rumah, memandang sawah yang dulu milik ibu. Citra memelukku dari belakang. Kami bahagia, tapi luka keluarga masih menganga. Apakah memperjuangkan identitas diri selalu benar meskipun harus menghancurkan keluarga? Benar atau salah?